Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasang. Kali ini kita akan membahas Minna no Nihongo bab 5. Kemarin kita sudah beres membahas bab 4. Sekarang kita akan membahas bab 5. Pada bab 5 ini terdiri dari 7 bunkei. Bunkei yang pertama yaitu kata benda tempat ikimasu, kimasu, rimasu. Artinya ke, untuk menunjukkan suatu tujuan tempat. Nah, ini partikel ya teman-teman. Di video sebelumnya juga kita pernah membahas partikel Sekarang kita juga akan membahas partikel Nah, meskipun ini huruf H ya teman-teman. Meskipun ini huruf H, tapi ketika dia jadi partikel maka dibacanya Ikimas dan kimas yaitu untuk menunjukkan suatu tempat tujuan, yaitu tempat umum. Nah, untuk kairimas ini khusus untuk tempat tinggal. Ikimas artinya pergi, kimas artinya datang, kairimas artinya pulang. Contoh, pergi ke gedung kesenian bersama keluarga. Nah, menerjemahkannya dari belakang ya teman-teman. Jadi dari keluarga, yaitu kazoku to bijutsukan ikimasu. Kazoku to bijutsukan ikimasu. Dari keluarga dulu, keluarga yaitu kazoku, terus bersama yaitu partikel to, terus gedung kesenian yaitu bijutsukan, dan ke yaitu memakai partikel pergi yaitu ikimasu. Contoh yang kedua yaitu datang ke Jepang tahun lalu. Seperti biasa dari belakang sini yaitu dari tahun lalu yaitu kyonen, terus Jepang yaitu nihon, terus ke partikel datang yaitu kimasu. Nah, kenapa di sini menjadi kimasta? Karena ini bentuk lampau ya teman-teman, atau yang sudah berlalu. Ini kan di sini tahun lalu, berarti waktunya sudah terlewat. Maka menjadi kimasta. Datang ke Jepang tahun lalu, kyonen nihon kimasta. Contoh yang ketiga yaitu pulang ke asrama bersama teman. Pulang ke asrama bersama teman. Seperti biasa dari teman dulu yaitu tomodachi to ryo kaerimasu. Teman yaitu tomodachi, bersama yaitu partikel to, asrama yaitu ryo, ke partikel kaerimasu, pulang yaitu kaerimasu. Jadi pulang ke asrama bersama teman yaitu tomodachi to ryo kaerimasu. Intinya kalau kata kerja itu pasti di belakang ya teman-teman. Nah, ini kan pulang, kata kerjanya pulang, jadi kaerimasu di belakang, di akhir. Begitupun ini seperti yang tadi, datang itu kimas di akhir di sini, terus pergi juga ikimas itu di akhir. Contoh terakhir yaitu pulang ke rumah pada jam 10 malam. Pulang ke rumah pada jam 10 malam. Jadi yoru juji ni uchi kaerimasu. Nah, dari jam 10 malam dulu ya teman-teman. 10 malam yaitu yoru itu kan malam. Terus jam 10 yaitu juji. Nah, terus pada yaitu memakai partikel ni, rumah yaitu uchi, terus ke partikel terus pulang yaitu kaerimasu. Seperti itu. Pulang ke rumah pada jam 10 malam yaitu yoru juji ni uchi kaerimasu. Intinya kalau ikimas dan kimas itu untuk menunjukkan tujuan suatu tempat umum ya teman-teman. Tempat umum. Nah, untuk kaerimasu itu untuk menunjukkan ke tempat tinggal ya teman-teman. Mau tempat tinggalnya di mana tetap pakai kaerimasu. Mau dia tinggalnya di rumah, tempat tinggalnya di asrama atau di hotel misalkan. Pokoknya kalau itu tempat tinggal maka memakai kaerimasu. Seperti itu. Nah, untuk bunkei yang kedua ini doko mo ikimasen atau ikimasen deshita.
Contoh, doko emo ikimaseng, tidak pergi kemanapun. Doko emo ikimaseng desta, kemarin tidak pergi kemanapun. Nah, ini untuk menyangkal ya teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan sesuai kata tanyanya. Nah, misal ini kan di sini doko emo ikimaseng. Ini tidak pergi kemanapun. Nah, ini untuk menjawab misalnya ketika ditanya pergi kemana, doko ikimasu ka, mau pergi kemana. Nah, maka dia jawab doko emo ikimaseng, kalau jawabannya yaitu tidak pergi kemanapun. Nah, kenapa di sini memakai partikel e? Karena ini suatu tujuan ya teman-teman. Ikimaseng itu kan kata kerja untuk menunjukkan suatu tujuan. Nah, maka dia memakai partikel e. Tapi sebenarnya nggak pakai partikel e juga nggak apa-apa. Dia langsung dokomo ikimaseng juga bisa. Dokomo ikimaseng. Artinya sama aja, tidak pergi kemanapun. Nah, untuk yang ini juga sama ya teman-teman. Doko emo ikimaseng desta. Nah, cuman bedanya ini waktunya sudah lampau. Itu kemarin. Maka menjadi maseng desta. Nah, untuk kata tanya yang lain juga sama ya teman-teman. Ketika kata tanya ditambahkan partikel mo, maka kata kerjanya menjadi negatif. Contoh di sini, dare ni mo aimaseng, tidak bertemu siapapun. Tidak bertemu siapapun. Kata tanyanya apa? Yaitu dare. Dare artinya siapa. Nah, ketika ditambahkan partikel mo, maka kata kerjanya menjadi negatif. Seperti di sini, dare ni mo aimaseng. Asalnya ini aimas, artinya bertemu. Tapi karena ini negatif menjadi aimaseng. Ini juga sama, yaitu tidak ada siapapun. Daremo imaseng. Daremo imaseng. Nah, kenapa ini memakai ni, tapi di sini tidak pakai ni? Karena ini kata kerjanya aimas ya, yaitu bertemu. Bertemu itu kan berarti ada kontak dari satu orang dengan orang lainnya, maka memakai partikel ni. Karena kata kerjanya aktif, yaitu aimas, bertemu. Nah, untuk ini, kenapa nggak pakai partikel ni? Karena ini kata kerjanya pasif ya, teman-teman. Kata kerjanya pasif, yaitu imas. Asalnya ini imas, yaitu ada. Jadi, ketika menjadi kalimat untuk menyangkal, maka menjadi daremo imaseng. Tidak ada siapapun. Terus, yang ini juga sama, tidak ada apapun, yaitu nanimo arimaseng. Kata tanyanya yaitu nani, artinya apa, terus partikel mo, terus tambahkan kata kerja negatif, jadi nanimo arimaseng. Nah, intinya kalimat-kalimat ini untuk menjawab pertanyaan sesuai kata tanyanya ya teman-teman, untuk menyangkal suatu pertanyaan sesuai dengan kata tanyanya. Contoh di sini, doko artinya kan kemana. Nah, misal ada yang nanya doko ikimasu ka, terus misal kita ingin menjawab tidak pergi kemanapun, maka menjawabnya yaitu doko emo ikimaseng atau dokomo ikimaseng. Nah, untuk kata tanya yang lain juga sama. Misal ada yang nanya bertemu siapa, dare aimasu ka, terus kita ingin menjawab tidak bertemu siapapun. Nah, jadi pakai ini, dare ni mo aimaseng. Terus misal ada yang nanya, ada siapa? Nah, terus kita ingin menjawab tidak ada siapapun, maka pakai kalimat daremo imaseng. Terus misalnya ada yang nanya, ada apa? Nah, kita ingin menjawab tidak ada apapun, maka memakai kalimat nanimo arimaseng. Begitu ya teman-teman. Intinya untuk bunkei ini yaitu untuk membuat kalimat menyangkal
untuk membuat kalimat yang menyangkal dari suatu kata tanya tersebut. Kalau ditanyanya doko, berarti jawab lagi dengan doko, terus kata kerja negatif. Kalau ditanya dare, maka pakai dare lagi, terus kata kerjanya negatif. Kalau ditanya nani, maka jawabnya nani lagi, partikel mo, terus kata kerjanya jadi negatif. Begitu ya teman-teman. Intinya seperti contoh ini. Begitu. Nah, untuk yang bawahnya ini kata tanya plus demo sama dengan kata kerja positif. Contoh, kapanpun saya bisa. Itsu demo dekimasu. Itsu demo dekimasu. Nah, ini kata tanyanya apa? Yaitu itsu, artinya kapan. Nah, untuk membuat kalimat yang positif, maka bukan mo ya teman-teman di sininya. Setelah kata tanyanya bukan mo, tapi demo. Itsu, kata tanya dulu, terus demo, baru kata kerjanya. Misal ada yang nanya, bisanya kapan? Itsu dekimasu ka? Terus kita ingin menjawab, kapanpun saya bisa. Nah, maka menggunakan kalimat ini. Itsu demo dekimasu. Terus seperti yang ini juga, membeli apapun. Nan demo kaimasu. Kata tanyanya apa? Nan ya teman-teman. Kata tanyanya nan, yaitu apa. Terus pakai demo, terus baru kaimasu. Misal ada yang nanya, mau beli apa? Terus kita menjawab, membeli apapun. Artinya mau beli banyak. Gitu. Nah, maka menggunakan kalimat ini. Nan demo kaimasu. Seperti itu. Untuk bunkai yang ketiga yaitu kata benda kendaraan, partikel D, ikimas, kimas, atau kairimas. Nah, partikel D di sini untuk menunjukkan alat atau kendaraan yang sedang digunakan ya teman-teman. Contoh, pergi ke Jepang dengan menggunakan pesawat. Pergi ke Jepang dengan menggunakan pesawat. Yaitu Iko kide nihon e ikimasu. Seperti biasa dari belakang ya teman-teman. Dari pesawat yaitu jadi ikoki, terus dengan menggunakan yaitu partikel D, terus Jepang yaitu nihon, terus ke yaitu partikel E, terus pergi yaitu ikimasu. Contoh yang kedua yaitu datang ke rumah teman dengan menggunakan bis. Jadi basude tomodachi no uchi e kimasu. Tomodachi no uchi e kimasu. Kenapa ini ada partikel no? Karena ini suatu kepemilikan ya teman-teman. Ini rumahnya teman. Rumahnya teman. Berarti ini menunjukkan suatu kepemilikan. Maka di sini memakai partikel no. Jadi basude tomodachi no uchi e kimasu. Terus contoh terakhir yaitu pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Kuruma de uchi e kaerimasu. Mudah ya teman-teman. Intinya kalau tidak ada subjek maka langsung saja dari belakang ke depan. Begitu. Pokoknya kata kerja pasti di belakang. Seperti ini, pergi, kata kerjanya ini meskipun bahasa Indonesianya di depan, tapi ketika jadi bahasa Jepang jadi di akhir. Begitu. Ini juga datang yaitu kimas, ini di akhir, kairimas, pulang, jadi di akhir. Begitu. Nah, tapi misalkan ada subjeknya, misal ada nyebutin seseorang atau misalnya menyebutkan siapa gitu, maka sebutkan dulu orangnya, terus partikel wa, baru ke belakang. Misal di sini saya tambahkan saya, jadi watashi wa. Nah, karena ada saya maka jadi subjek sayanya, terus partikel wa, terus baru ke belakang sini. Atau misalnya menyebutkan nama seseorang, misal Agus. Nah, jadi
Agus sang wa. Nah, terus seperti biasa baru ke belakang sini. Begitu ya teman-teman. Untuk kunci yang keempat yaitu kata benda orang atau hewan, vertikal to, kata kerja. To di sini yaitu untuk menunjukkan dan atau bersama ya teman-teman. Penghubung dua kata benda yang setara. Ini juga sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Contoh yaitu saya pergi ke Jakarta bersama saudara Agus. Watashi wa Agus sang to Jakarta e ikimasu. Watashi wa Agus sang to Jakarta e ikimasu. Jadi saya dulu sebagai subjek, terus baru ke belakang sini yaitu saudara Agus, tulis Agus sang, terus to yaitu bersama, terus Jakarta ke baru pergi yaitu ikimasu. Begitu. Contoh yang kedua yaitu saya datang ke kafe bersama pacar baru. Saya datang ke kafe bersama pacar baru. Watashi wa atarashi koibito to kissaten e kimasu. Watashi wa atarashi koibito to kissaten e kimasu. Seperti biasa, subjek dulu karena di sini ada subjek yaitu saya, jadi watashi, terus ke belakang sini pacar baru yaitu atarashi koibito. Jadi kata sifatnya dulu baru yaitu atarashi, terus pacar yaitu koibito, terus bersama yaitu vertikal to, kafe yaitu kissaten, terus ke yaitu terus kimasu yaitu datang. Contoh yang ketiga yaitu mendorong truk bersama saudara Edi. Edi sang to toraku o oshimasu. Edi sang to toraku o oshimasu. Contoh yang terakhir, menghafal kosakata dan kanji dari pagi sampai malam. Itu asakara yoru made kanji to kotoba o oboemasu. Nah, jadi kalau yang nggak ada subjeknya, maka langsung dari belakang sini. Ini menghafal kosakata dan kanji dari pagi sampai malam, yaitu nulis bahasa Jepangnya dari ini tuh pagi dulu, dari pagi yaitu asakara, terus sampai malam yaitu yoru made, terus ini kanji yaitu kanji, terus dan yaitu vertikal to, terus kosakata yaitu kotoba, terus vertikal o karena ini objek, terus menghafal yaitu oboemasu. Seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak membuat contoh yang hewan ya teman-teman. Tapi intinya sama saja. Ketika ingin menghubungkan dua kata benda, maka memakai vertikal to. Artinya yaitu dan atau bersama. Begitu. Kunci yang kelima yaitu itsu. Artinya kapan. Nah, untuk itsu ini bisa di awal, bisa juga di akhir ya teman-teman. Nah, untuk kalau di awal, rumusnya yaitu itsu, kata benda, kata kerja, vertikal K. Atau itsu, kata kerja, vertikal K. Kalau di akhir, yaitu subjek, vertikal wa, itsu, deska. Contoh, kapan membuat dokumen? Itsu, shiryo o sukurimasu ka? Itsu shiryo o sukurimasu ka? Itsu ini letaknya di awal karena ada kata benda. Jadi itsu shiryo o sukurimasu ka? Terus contoh yang kedua yaitu kapan membuang sampah? Itsu gomi o sutemasu ka? Selanjutnya kapan pulangnya? Itsu kaerimasu ka? Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Ini masuknya ke rumus yang ini, yaitu itsu, kata kerja, terus vertikal K. Ini juga itsu, terus
kata kerja, langsung kata kerja, terus partikel K. Contoh selanjutnya yaitu, kapan menangkap buaya besar itu? Itsu okiwani o sukamaemasu ka? Itsu okiwani o sukamaemasu ka? Jadi itsu di awal, terus ke belakang sini buaya besar itu. Nah, okiwani. Nah, ini dari belakang ya teman-teman. Itu yaitu terus besar yaitu oki, terus buaya yaitu wani, terus partikel o karena ini objek, terus kata kerja menangkap yaitu sukamaemasu, partikel K. Nah, untuk contoh yang itsunya di belakang seperti ini. Kapan ulang tahunnya? Tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Seperti rumus ini ya teman-teman. Jadi subjek terus partikel wa langsung itsu desu ka. Terus contoh lagi, kapan ujian bahasa Jepangnya? Nihongo no shiken wa itsu desu ka? Nah, begitu ya teman-teman. Jadi itsu ini bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di depan ini rumusnya itu ada objek terus kata kerja, atau misalnya itsu langsung kata kerja juga bisa. Nah, untuk yang itsunya di belakang yaitu subjek terus itsu desu ka, subjek langsung itsu desu ka. Seperti itu. Mudah ya teman-teman. Untuk bunka yang keenam yaitu nani nani yo. Yo di sini artinya yaitu loh. Contoh, roti ini enak loh. Kono pang wa oishii desu yo. Kono pang wa oishii desu yo. Nah, jadi yo ini untuk menekankan atau untuk meyakinkan kepada lawan bicara tentang sesuatu ya teman-teman. Begitu. Contoh lagi, pekerjaan di Jepang berat loh. Nihon no shigoto wa taihen desu yo. Terus, orang itu baik hati loh. Ano hito wa yasashi desu yo. Ano hito wa yasashi desu yo. Terus, contoh selanjutnya, musim dingin di Jepang sangat dingin loh. Nihon no fuyu wa totemo samui desu yo. Nihon no fuyu wa totemo samui desu yo. Selanjutnya yaitu kemarin telah melihat orang terkenal loh. Kino yumei na hito o mimashita yo. Begitu ya teman-teman. Intinya iyo ini artinya loh, yaitu untuk menekankan tentang sesuatu kepada lawan bicara. Begitu. Nah, untuk bunka yang terakhir yaitu so desu ne. So desu ne digunakan jika menyetujui atau sependapat dengan hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Mirip dengan so desu ka, tetapi so desu ka adalah ekspresi ketika mendapat informasi baru yang belum diketahui si pembicara. Nah, sedangkan so desu ne yaitu digunakan untuk menunjukkan bahwa si pembicara berpikir hal yang sama atau menyetujui hal yang telah dikenal atau sependapat. Contoh, ashita wa nichiyobi desu ne. Besok hari Minggu ya. So desu ne. Ya. Oh, ya, betul. Begitu ya teman-teman. Ashita wa nichiyobi desu ne. Besok hari Minggu ya. So desu ne. Oh, iya, betul. Itu. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semangat ya teman-teman. Ini baru bab 5. Masih banyak yang akan kita bahas. Pokoknya tetap semangat. Jangan menyerah. Bahasa Jepang memang sulit tapi menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Begitu. Cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Ya, mata ne minasan.